Salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetap curahkan kepada beliau, kekasih kita, rindu kita, cinta kita. Beliau adalah manusia yang termulia yang kita syafaatnya kita nantikan. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa, gimana nih rasa hati pagi ini? Rasa jiwa gimana? Rasa-rasa gak? Rasa itu memang kita semua punya. Dan rasa itu adalah salah satu fitur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa nyaman, positif. Ada rasa nggak nyaman, negatif tentunya. Dari mana itu pusatnya itu semua? Itu semua pusatnya dari hati kita masing-masing. Betul? Betul lah pastinya. Ini Nabi sudah wanti-wanti sama kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam badan kita ini ada terdapat sekerat daging, segumpal daging. Kalau memang daging itu dalam badan itu baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Apa kabar nak? Kata ibunya gitu, baik-baik saja mah. Nah, gitu kan. Apabila segumpal daging itu tidak baik, maka semua organ tubuh kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Masalah buat kita, buat Anda, buat saya, buat orang lain bermasalah besar. Kenapa? Karena di dalam diri kita, di dalam jiwa kita ada potensi negatif yang setan selalu bakar. Potensi ini setan yang ngipasin. Potensi apa itu? Potensi berbangga diri, potensi sombong, potensi dengki, potensi ingin yang paling nampak terbaik, potensi pingin dipuji orang, potensi ingin nampak paling number one, potensi ingin paling dan paling. Dan itu semuanya dikipasi oleh hamba Allah juga kayak kita. Namanya syaitonir rajim. Dan ini potensi negatif yang semuanya bercokol, entah kecil entah besar, berada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Dan potensi satu lagi, tetap kita ini ingin berbuat maksiat. Tergantung dari diri kita, seberapa jauh bisa manage hati kita. Inilah pengolahan hati ini perlu kita latih. Dengan cara apa? Dengan ngaji pagi hari ini. Pemirsa, ada satu contoh dalam masyarakat kita. Orang itu dia rajin sedekah, rajin berbuat baik. Nah, ada yang salah nggak di situ? Nggak ada yang salah. Kenapa? Karena ketika dia sodako, dia yang paling rajin. Bahkan penggalang utama, inisiator utama dalam bangun masjid X di komplek X. Contoh begitu kan. Nah ternyata disitulah setan bermain. Setan apa itu? Setan yang mengipasinya bahwa dia merasa. Itu kan. Di dalam hati dia bercokol, dia merasa bahwa dirinya adalah merasa yang paling. Dengan kata-kata apa? Kalau nggak ada saya, masjid ini nggak terbentuk. Kalau nggak ada saya, di komplek ini nggak ada inisiator yang bangun masjid. Karena pengembangnya payah. Nah, kan? Dua sudah bilang pengembangnya payah, ngecilkan orang. Dua, bahkan dirinya mengatakan akulah yang paling berjasa. Padahal dia lupa bahwa setan yang menggembuskan itu semua ngerasa yang paling baik. Kira-kira sakitnya hati orang itu? Sakit. Obatnya apa?
1, merasa. 2, istighfar. 3, manage hati. Clear dulu, clearkan dulu bahwa dia merasa paling berguna, paling berjasa, inisiator, paling rajin, paling getol, masjid jadi karena saya. Ini lo masjid, ini lo sodako. Padahal gak ada maksiat kan? Gak ada maksiat di dalam kerjaannya. Namun ternyata bumbunya itu maksiat. Karena apa? Karena hatinya ada yang sakit atas godaan setan itu. Mampu gak kita menahan itu semuanya? Harusnya kita mampu. Karena apa? Kita tidak boleh kalah dengan setan. Wala udhillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum. Itulah kerjaan setan. Dia menyesatkan hamba Allah. Dan Allah sudah kasih izin bahwa dia boleh menyesatkan kita. Gak ada maksiat, orang bangun masjid gak ada. Namun apa? Karena setannya pandai, cerdik, pintar, maka terjerumusnya orang itu. Dia merasa inisiator awal yang paling utama. Akhirnya apa? Karena dia merasa inisiator, maka gerakannya semena-mena. Maka tangannya nunjukin semena-mena. Ayo, kalau nggak saya nggak selesaiin. Ayo Tan. Ketukannya semena-mena, ke temennya semena-mena. Efek dari apa? Efek ngerasa dia yang paling pertama, ngerasa inisiator utama. Betul nggak atau salah? Kerjaannya bukan maksiat, tapi ternyata bumbunya ini manis dan indah. Inilah karena mudghah yang ada segumpal darah itu, segumpal daging itu sedang sakit. Akhirnya temennya bilang apa? Itu orang sakit jiwa. Ternyata apa? Sudah mulai lupa bahwa ada temannya, ada teamworknya yang perlu dihargai. Tapi dia merasa yang paling utama karena sayalah. Kalau nggak ada saya, ini komplek bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nggak jadi masjid ini karena saya. Padahal temannya berjasa, sahabatnya berjasa, timnya berjasa. Tapi karena dia lupa diri, maka sedang sakit jiwanya. Jiwa itu yang perlu diobati. Dengan apa? Tunggu saya setelah yang satu ini. Pemirsa, apa sudah nonton depan TV? Sudah pastinya. Kita sekarang tengok yuk surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pemirsa, sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua itu kelak akan ada tanggung jawabnya. Alih-alih bicara ini, anak-anak kecil ini, kalau dikasih pelajaran ini, dia bicara, Bu Guru, enakan jadi nyamuk ya Bu Guru. Kenapa nak? Selesai mati selesai ya Bu Guru. Enak ya kalau gitu bukan kompas. Kenapa? Sesungguhnya karena apa? Karena memang jiwa kita, rasa kita, badan kita, semuanya ada yang namanya pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita punya perut, kita punya lisan, kita punya mata, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya kemaluan, kita punya organ tubuh ini yang Allah susun sel berjuta-juta. Terus maksudnya apa? Saya ngomong begini. Dan sel-sel ini dan ion-ion sel itu Allah susun jadi satu sehingga jadi seorang yang namanya hamba Allah. Dewi, saya Dewi umpama begitu. Pak Muhammad itu umpamakan. Tujuannya apa? Tujuannya itu memang Allah kasih hambanya agar dia tahu bahwa seorang hamba itu punya tugas yang besar. Apa itu? Rahmatan bil alamin. Tanggung jawab
seorang hamba. Dan 3 serangkai itu hamba, tanggung jawab, rahmatil alamin, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka organ tubuh kita yang saya sebut tadi, kita susun jadi satu agar manfaat untuk pekerjaan hari-hari kita. Sehingga jadi manusia yang kamil karena apa? Satu onggok daging itulah yang meremot tubuh kita, yang meremot lisan kita, yang meremot mata kita, yang meremot hati kita, yang meremot seluruh tubuh kita. Contoh sekarang mak-mak pagi-pagi mau belanja, saya bilang mau kemana Bu Haji? Dia bilang begini Bu, gitu kan. Kerlingan mata, saya lagi negor, mau kemana Bu Haji? Matanya meliriknya nggak enak, lidahnya miringnya kagak enak, lisannya nggak enak. Apa kata orang sono bilang, stroke loh, gitu kan. Kenapa masalahnya? Ternyata masalahnya bukan di mata, masalahnya bukan di lisan, masalahnya di sini. Kata anak muda gimana Bu? Pak, mana yang sakit? Di sini yang sakit. Di sini masalahnya, kenapa? Hatinya bermasalah. Dengan siapa? Saya, kita tidak boleh seuzon. Seuzon aja. Mungkin dia sedang masalah di rumahnya, keluar ke bawah. Mungkin dia gak masalah dengan saya, tapi masalah dengan hatinya. Akhirnya apa? Kerlingan mata tadi diremot oleh hati kita. Kerlingannya gak nyaman. Senyumnya tidak nyaman, gak tulus karena Allah. Senyumnya penuh kefatamurganaan. Pikir, betul kagak? Betul lah pastinya begitu. Maka yang perlu sembuhkan adalah hati kita. Apabila hati kita baik, matanya baik-baik saja. Apabila hatinya baik, senyumnya, mengembangnya baik-baik saja. Apabila hatinya baik, maka hubungan dengan suami juga baik-baik saja. Akhirnya apa kabar Bu? Baik-baik saja. Manage hati kita, manage jiwa kita, sehingga rasa ini kita jadikan dengan rasa yang penuh dengan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Pemirsa, kasih yang saya muliakan, ayo kita belajar yuk. Belajar untuk mengkoreksi diri. Kalau bahasa kakak saya, muhasabah diri, ngaca diri. Lihat dalamnya diri, apakah hati yang punya kita ini ada nukto-nukto kecil. Apabila di hati ada nukto-nukto ini yang gak kita hapus, nukto ini akan lebar. Dan seluruh hati kita akan penuh dengan nukto-nukto merah. Dan ini menjadi penyakit jiwa yang menaun, mengerak. Akhirnya apa? Efeknya seluruh organ tubuhnya sakit. Dan otaknya ikut sakit, rangkanya ikut sakit. Na'udzubillah min dzalik. Oke? Tunggu saya jangan kemana-mana. Masih ngaji di Asinta TV. Pemirsa Asinta TV sudah di depan TV kan tentunya? Pasti sudah. Terusin ngaji kita pada pagi hari ini. Ada satu ayat yang mengingatkan kita, yaitu surat An-Nur ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari nanti ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan dahulu. Ayo. Ya kan? Al-yawma nakhtim, semua dikunci gitu kan. Namun ternyata organ tubuh kita ini bisa berbicara.
Banyak orang tanya, Bu Dewi apakah nanti itu kita dibangunkan dengan seluruh tubuh kita? Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bisa, Allah itu maha berkehendak. Maka kalau ada ayat yang berbicara, yang bicarakan bahwa nanti suatu hari nanti ada kaki bisa bicara, tangan bisa bicara. Itu kan CCTV kan. Sinyal ayat ini kita bangun kelak dengan seluruh tubuh kita. Dalam kondisi yang ada yang lengkap, ada yang enggak. Ada juga yang aneh-aneh, aut-autan. Ada yang bangunnya gila, ada yang semerawut, ada yang susah. Ada yang bahagia, ada yang putih cerah. Makanya kan kalau orang berwudu itu kan selalu doa sama Kanjeng Nabi kan. Contoh sekarang kita berwudu gitu kan. Ketika wudu itu main goblek gitu, main goblek asal gitu aja. Gak ada zuknya. Padahal wudu itu ada doanya kan. Begitu ngusap muka, Masya Allah doanya ada, ya Allah putihkan wajahku. Ketika wajah-wajah orang kafir kelak pada gosong. Sesuai yang gosongannya. Pada hari nanti gak ada yang namanya skincare. Ada yang juga skincare. Gak ada yang namanya cahaya dari lampu listrik. Gak ada. Percaya karena wudhu kita. Tangan kita basuh, kita doa, ya Allah terimakanlah kitabku nanti dengan tangan kanan. Tangan kiri kita basuh, doa, ya Allah jangan sampai Engkau terimakan kitabku nanti dengan tangan kiriku. Itu maknanya bahwa apa? Bahwa sesungguhnya tangan nanti akan Allah lengkapi tubuh kita dengan tangan, dan tubuh kita lengkap bisa bicara semua itu. Yaitu Al-Quran tadi pada saat nanti itu. Kaki bisa bicara, tangan bisa bicara, mata bisa bicara, CCTV-nya mulai Allah putar. Dan saat itu kerja tubuh kita diputar kembali. Maknanya bahwa gerak hati yang tadi saya katakan akan terekam. Jangankan gerak kaki, jangankan gerak lisan, gerak hati yang belum keluar saja Allah sudah tahu. Allahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang engkau jaharkan, apa yang kau nampakkan, dan Allah tahu apa yang kau sembunyikan. Apabila hati bicara, contoh, nanti kalau dia lewat awasin, ntar gue akan labrak dia. Yang ngomong hati kan, kalau dia lewat awas nanti gue labrak dia. Dia nggak lewat, nggak jadi ngelabrak itu orang itu. Ngelabrak nggak jadi, hati sudah bicara. Allah tahu itu. Maka kata Allah, kata Rasulullah, kalau hati yang bicara jahat belum terlaksana, satu pahala untuk orang itu. Pahala apa Bu Dewi? Pahala kebaikan karena orang itu bisa menahan diri. Belum sampai ngelabrak karena orangnya belum lewat kan. Ya gitu kan. Jadi satu kebaikan dia menahan diri. Sabar. Nah maka Allah akan tahu. Kerenteke hati. Bicaranya hati akan Allah tahu. Itu maknanya bahwa hati ini desain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngisi adalah kita. Hardware-nya Allah. Softwarenya juga Allah, tapi juga yang isi kita itu. Kenapa? Karena kita kan juga punya itu mau apa. Maka hati dengan pikiran harus nyatu. Kalau nggak nyatu, munafik, gitu kan? Kalau nyatu, itu manusia yang kamil. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa hati ini perlu diisi dengan isi yang baik. Gimana terapinya? Terapinya adalah la ilaha illallah. Mencapkan di hati. Boleh zikir khafi, boleh zikir jahar. Tapi masukkan Allah di nadi kita. Masukkan Allah di lisan kita. Masukkan Allah di seluruh tubuh kita. Sehingga menghujam di hati. Masuk ke perasaan, masuk ke pikiran. Kenapa ada orang Lata nyebut yang aneh-aneh? Ada gak Bu Pak? Orang latah. Kesandung ngomongin barang sendiri. Belum zalik.
isi hati kita, habitkan lisan kita dengan lafaz Allah. Insya Allah latahnya Allah. Sandung Allah, jatuh Allah. Bahkan suruh joget pun Allah. Kenapa? Karena latahnya Allah. Masalah enggak? Enggak masalah. Kenapa? Karena diisi, dihabitkan gerakan nadi kita dengan Allahu, Allahu, Allahu. Insya Allah ketika nanti diambil nyawa kita, nggak usah ada yang nuntun, otomatis akan La ilaha illallah. Merem. Matinya merem. Dikubur matinya. Ya iyalah, masa matinya nggak dikubur? Masa nggak merem? Meteni pucal. Nakutin bocah kan. Pemirsa cinta yang saya muliakan. Maka dari itu, untuk mengisi hati kita ini ada yang namanya ruang-ruang relung-relung hati. Ada fuad. Ada kisi-kisi hati. Ada qalb, ada fuad. Ini yang perlu diisi dengan apa? Dengan kalimat-kalimat thayyibah. Biasakan zikir Allah, Allah, Allah. Sambil nganggur, zikir Allah, Allah. Sambil kita aktivitas, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Dalam rangka menyembuhkan nukta-nukta, tul. Yang ada di hati kita itu agar hilang, hapus. Akhirnya apa? Clear hati kita, bersih hati kita. Insya Allah langkah kita, bicara kita, mata kita, perasaan kita, semuanya nyaman, baik-baik saja. Kata orang Jawa, legowo hatinya, panjang ususnya, gampang maafin orang, gak suuzon sama orang, hatinya selalu bersih, gak pingin ria, gak pingin ujub, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya gak ingin nyenangin orang, hidupnya gak ingin bahagiain orang, hidupnya ingin baik. Efek baik itu teman di sampingnya, suaminya, rekan kerjanya akan nyaman karena hatinya baik-baik saja. Karena hatinya nyaman, akhirnya inner beauty-nya keluar, zuknya keluar, mukanya nyaman, senyumnya indah, semuanya karena lillahi ta'ala. Pemirsa, Tercinta TV, cukup dari saya. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk pemirsa semuanya. Kalau ada salah hilap mohon maaf, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.